Assalamualaikum teman-teman, selamat lebaran ya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini dia part 2, Anakku Disusui Kunti, sebuah kisah yang dituliskan oleh Kak Tia Anjani. Semoga teman-teman dengan menyimak kisah ini agar lebih waspada dan tentunya mendapat hikmah dari kisah tersebut. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa malam begitu lama berlalu, tetapi sangat cepat datang? Aku merasa seluruh tubuhku sakit semua. Mungkin karena aku terlalu lelah berlari semalam. Apa yang kualami semalam memang sulit diterima oleh akal sehat. Kuedarkan pandangan ke seluruh penjuru tempat, mencari keberadaan suami dan juga anak-anakku. Mas Gilang, ia belum kunjung kembali sejak pamit pergi ke pasar. Padahal ini hari sudah mulai petang. Putri dan Lulu sedang mengasuh Noval di rumah Mbak Tati, tetangga depan rumahku. Ia juga memiliki seorang bayi, yang juga seumuran dengan putra bungsuku. Kuayunkan kaki cepat ke depan pintu, untuk memanggil ketiga anakku. Lulu, ajak adik-adiknya pulang nak, seruku dari ambang pintu. Lulu tersenyum sembari menggendong adik laki-lakinya. Lalu ia menuntun adik perempuannya menyeberangi jalan. Lulu, tatapannya tertuju padaku tersenyum datar. Bu, suara milik putri pertamaku dari arah belakangku membuatku terkejut. Refleks aku melihat ke belakang. Benar saja, putriku Lulu tengah berdiri di ambang pintu penghubung ruang tengah dan utama. Loh, Lulu, kok kamu? Ujarku terjeda. Lalu melihat ke arah jalan, tempat di mana kulihat ketiga anakku tadi berjalan. Jantung ini nyaris lolos dari tempatnya, kala di jalan sudah tak ada siapa-siapa. Ibu kenapa? Kok maghrib-maghrib pintunya dibuka? Ujarnya sembari berjalan ke arahku. Maghrib? Pulangku sembari menautkan alis. Kulihat lagi ke arah keluar, aku beringsut mundur, sehingga hampir terjatuh. Kala di luar tiba-tiba berubah menggelap. Tak seperti saat kulihat ketiga anakku di luar tadi. Ibu sendiri yang bilang, katanya aku gak boleh keluar maghrib. Kok malah ibu yang mau keluar? Omel Lulu sembari menutup pintu. Nafasku masih naik turun, bingung mencerna tentang apa yang baru saja terjadi. Ibu kenapa? Kok kayak ketakutan begitu? Tanyanya. Setelah menatapku. Dengan cepat aku menggeleng. Ibu gak apa-apa. Adik-adikmu mana? Ada, Noval bobo tadi. Kalau Putri itu lagi belajar. Terangnya yang membuatku lega. Lulu mau belajar juga ya bu, ujarnya. Aku hanya membalas dengan anggukan. Ku coba menetralkan apa yang terjadi, lalu berjalan ke arah kamar melihat putraku. Ceklek, pintu terbuka. Terpampanglah wajah damai anak bungsuku itu ketika tertidur. Tak terasa bibir ini mengukir senyuman. Pintu kututup kembali, lalu menghampiri kedua anakku yang tengah berkutat dengan buku-bukunya. Bapakmu mana ya, Lu? Kok belum pulang sampai sekarang? Gak tahu, Bu. Mungkin tempat Mang Kirman, jawabnya tanpa memandangku. Entahlah apa yang terjadi pada suamiku. Dari kemarin ia selalu pergi hingga maghrib. Hari ini saja, ia pamit pergi ke pasar tadi pagi, hingga tengah hari, hanya belanjaannya saja yang pulang. Sebab dititipkan oleh Mas Warto, suami Mbak Tati. Mas Warto mengatakan bahwa Mas Gilang masih memiliki keperluan yang ia ingin beli di pasar. Tetapi hingga malam tiba, ia juga belum kembali. Bapakmu ini nanti jualannya kemalaman lagi. Lulu, coba kamu telepon bapakmu Gi, tanya dia di mana. Sungutku, merasa sangat kesal, sebab seharian Mas Gilang tak pulang. Lulu mengangguk. Lalu meraih ponsel yang tergeletak di sampingnya. Dengan lincah jemarinya mencari lalu menekan nomor bapaknya. 5 menit ia menempelkan ponsel di telinganya, namun ia masih bergeming.
Gak diangkat, Bu, ujarnya sembari menyerahkan ponsel padaku. Aku tak ingin menelponnya sendiri, karena nanti pasti aku tak dapat menahan emosi. Udah, telepon lagi, gertakku. Ia pun menurut. Masih sama. Hingga beberapa menit ia menempelkan ponsel di telinga. Tak ada sedikit pun obrolan. Masih gak diangkat, Bu, jawab Lulu yang terdengar kesal. Anaknya saja kesal, apalagi aku istrinya. Telepon sekali lagi, Lu. Kalau masih gak diangkat, biar ibu susulin, ujarku lirih, namun sangat menekan. Lulu kembali menekan tombol panggil nomor bapaknya dan menempelkan ponsel ke telinganya. Suara deru motor dari halaman rumah menghentikan aksinya. Dengan sigap aku berjalan ke arah jendela, menyibak gorden yang menjadi penutupnya. Terlihatlah wajah lelaki yang telah menjadi suamiku selama 15 tahun itu. Bapak, Bu? Tanya Lulu. Aku hanya mengangguk. Kuraih knop pintu dan membukanya. Saat suamiku berada di depan pintu, pintu terbuka memperlihatkan tangannya yang terangkat ke udara hendak menutup daun pintu. Wajahnya terlihat terkejut, namun seketika berubah menjadi senyuman. Dari bengkel motornya mogok pas aku cari alat tadi, jelasnya tanpa aku bertanya. Mungkin ia tahu dari raut wajahku. Aku melenggang meninggalkan ia yang masih berdiri di ambang pintu, lalu duduk di sofa. Ini jam berapa, Mas? Nanti kemalaman lo jualannya. Pulangnya malam lagi, sungutku. Iya, ini juga mau langsung berangkat. Tadi numpang mandi tempat Juni bengkel, jawabnya. Ia terlihat mengemasi barang-barang dagangan. Ya udah, aku ganti baju dulu, ujarku sembari bangkit hendak berjalan ke kamar. Gak usah, aku jualan sendiri aja, serunya membuatku menghentikan langkahku. Loh, kok sendiri? Aku ikutlah, Mas, jawabku. Aku bilang gak usah ya gak usah, bentaknya. Aku terjingkat, pasalnya ini baru pertama kalinya ia berani membentakku. Mata ini mulai berkaca-kaca. Putri dan Lulu yang tadi fokus belajar kini memandangku. Mas Gilang tak memperdulikan perasaanku. Ia melengos pergi begitu saja, sedangkan aku masih diam mematung. Hingga deru motornya menjauh dari rumah. Apa yang terjadi, Mas? Kenapa kamu berubah? Isak hatiku. Bu, Lulu sama Putri bobok duluan ya. Pamit, Lulu. Aku hanya mengangguk, lalu melempar senyum terpaksa pada mereka. Hari sudah semakin malam. Aku masih terduduk merenung di sofa ruang utama, memikirkan bentakan suamiku tadi. Entah sudah jam berapa sekarang, yang jelas suara hewan malam sudah mulai membuat suasana mencekam. Hingga suara tangisan Noval membuyarkan lamunanku. Bergegas aku berlari ke arah kamar, lalu membuka pintu perlahan. Aku yakin putraku itu pasti lapar. Sebab sedari tidur tadi ia memang belum kuberi ASI. Baru sampai di depan pintu, suara tangisan Noval sudah berhenti. Karena terlanjur berjalan, aku masuk saja ke kamar. Pintu kamar terbuka. Diri ini seketika beringsut mundur. Kala seorang wanita berambut panjang dengan menggunakan baju putih lusuh tengah membelakangiku. Ia menimang-nimang sesuatu di gendongannya, seperti tengah menyusui. Kulirik ranjang bayi Noval. Ia tak ada di tempatnya. Nafas memburu. Jantung berdegup sangat kencang. Kaki tangan gemetar sangat hebat. Tatkala sosok wanita itu berbalik menampakkan pemandangan yang membuat tulang ini seperti dilolosi dari tempatnya. Wajah hancur dengan mata putih polos melotot ke arahku. Bagian dadanya yang melupas mengeluarkan air ASI yang bercampur dengan darah, namun disesap kuat oleh putra yang telah kulahirkan dari rahimku itu. Aku pun berteriak ketakutan. Lalu berbalik ingin pergi, namun khawatir pada putraku. Dia milikku, dia anakku. Suara itu serak, lirih namun mendayu-dayu. Ingin berbalik tetapi khawatir pada anakku. Akhirnya, aku hanya bisa menangis menghadap pintu, sembari memejamkan mataku, melafalkan ayat-ayat suci yang ku mampu. Dia milikku, dia anakku. Suara itu terdengar lembut, lirih, dan mendayu-dayu, membuat bulu kuduk ini meremang. Tiba-tiba lampu padam, membuatku membuka mata terkejut, lalu hidup lagi.
Tetapi tak ada makhluk itu di sana. Bahkan bayiku masih tertidur pulas di tempatnya. Namun tiba-tiba lampunya padam lagi. Aku membulatkan mata, mencoba mencerna apa yang tengah terjadi. Lampu hidup kembali, tetapi sosok wajah yang menyeramkan dengan muka melupas mata putih polos melotot ke arahku, berada tepat di depan wajahku. Bau amis serta bangkai menyeruak ke indera penciuman. "Ah!" teriakku, lalu berbalik meraih gagang pintu dan keluar dari kamar. Nafas ngos-ngosan, kaki gemetar, rasa tak mampu menopang tubuh ini. Tubuh ini merosot ke bawah sembari memegangi pinggiran sofa. Nafas masih memburu, air mata luruh. Mata ini melihat kanan kiri, mencari sesuatu yang dapat membantuku. Ponsel. Iya, ponsel. Aku harus menghubungi seseorang yang dapat menemaniku. Kurai ponsel yang tergeletak di lemari kecil dekat pintu ruang tengah. Segera aku tekan tombol panggil pada nomor Mas Gilang. Nomornya berdering, tetapi tak diangkat. Kuulang terus hingga beberapa kali, tetapi masih sama. Aku mengacak rambut gusar, bingung dengan keadaan. Lalu kutekan panggil nomor Mbak Susi, sebab hanya dia kali ini yang dapat kuandalkan. Baru sekali klikan, suara Putri mengagetkanku. "Ibu ngapain? Kok belum bobo?" ujarnya. Tanpa sengaja panggilan Mbak Susi terputus. Ibu belum ngantuk," jawabku sekenanya. "Tapi wajah ibu kok kelihatan ketakutan. Apa ibu lihat hantu?" Pertanyaan tepat pada jawaban. Aku tersenyum paksa. "Enggak kok nak, masa ibu takut sama hantu?" Jawabku meyakinkan. "Tapi kalau sama aku..." Pertanyaannya membuatku menautkan alis. Maksudnya apa? Ucapanku terjeda kala kepala putri keduaku itu berputar ke belakang hingga berbalik lagi ke depan. Suara tulang patah terdengar ngilu bersamaan dengan itu. Aku beringsut mundur ke belakang beberapa langkah. Kini ia merayap ke dinding seperti cicak. Kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri, kemudian berputar. Cairan kental berwarna merah pekat keluar dari rongga hidung dan matanya, mengalir ke lantai dengan derasnya. Darah itu mengalir hingga ke tempatku berdiri. Aku membekap mulut tak percaya dengan apa yang kulihat. Mulut ini keluh, tak dapat bersuara lagi. Dengan air mata mengalir, aku berlari ke arah kamar. Entahlah, untuk keluar tak mungkin aku meninggalkan anak-anakku sendirian. Setelah aku masuk, bergegas kututup pintu rapat. Aku masih membeku menghadap pintu, teringat pada sosok makhluk mengerikan yang ada di kamar tadi. Perlahan aku berbalik, menatap ke arah ranjang tempat anak bungsuku tertidur. Aku bernafas lega, kala dia masih berada di posisinya. Aku tersenyum, lalu berjalan pelan ke arah ranjang kebanggaanku. Pelan, aku duduk di pinggir tempat tidur. Ku coba menetralkan nafas yang mulai sesak, menutup wajah dengan kedua tangan, mencerna apa yang baru saja ku alami. Gludak! Suara seperti sesuatu dibanting itu membuatku terjingkat. Entah dari mana asal suara itu tadi, yang jelas sangat keras. Pandangan ini tertuju pada putraku yang sedang tertidur. Putraku itu masih anteng. Aku coba bangkit perlahan mendekat padanya, memastikan bahwa ia tak apa-apa. Ekor mata menangkap sosok yang lewat dengan cepat di samping jendela. Namun saat kuedarkan mata, tak ada siapapun di sana. Aku kembali terjingkat, kala sosok dingin menyentuh punggung tanganku yang berpegangan pada pinggiran ranjang bayi. Aku menahan nafas. Dengan susah payah meneguk air ludah, kutatap perlahan siapa gerangan pemilik tangan dingin tersebut. Mulut ini tercekat, kala sosok berwajah hancur, berambut berantakan, dengan kulit tubuh melupas tengah memandangku, dengan tatapan yang sangat tajam, tepat di hadapan wajahku. Suara erangan setengah mendesis keluar dari mulutnya. Aku memejamkan mata. Tubuh ini dia membeku. Jangankan berlari, bahkan aku tak mampu untuk bergerak. Sedetik kemudian suara desisan itu meredam. Di tanganku juga tak ada lagi sosok dingin menyentuh. Kuberanikan diri membuka mata perlahan. Aku bernafas lega, kala sosok itu sudah tiada. Aku beringsut mundur hingga terduduk di ranjangku. Nafas masih terus memburu, hingga penampakan di depanku, tepatnya di ranjang Noval.
Seorang bayi berwajah seram dengan kepala terbalik merangkak keluar. Mataku pun membulat. Nafas yang tadi memburu kini berubah tertahan. Kulirik pisau buah di atas nakas, bergegas kuraih, dan kuacungkan ke arah makhluk itu. Berani mendekat, maka aku akan membunuhmu, pekiku. Konyol emang, bukankah hantu emang sudah mati? Tapi ketakutan mengalahkan kekonyolanku. Makhluk itu terus merangkak hingga hampir keluar. Bergegas aku bangkit dan mendekat. Ku coba sekuat mungkin mencoba menahan rasa takut ini. Ketika makhluk itu sudah melangkahkan sebelah kakinya keluar, bergegas aku mengangkat pisau ke udara, siap menikam makhluk itu dengan kuat. Pekikku. Tangan ini siap meluncur menusuk makhluk itu. Sukma, pekik seorang wanita. Bersamaan dengan itu sebuah tangan lembut menghentikan aksiku. Padahal sesenti lagi pisau itu sampai pada makhluk itu. Apa yang kamu lakukan, ha? Apa kamu sudah gila? Maki wanita itu. Hah? Mbak Susi? Iya, ini aku. Mau kamu apain anak kamu, ha? Ujar Mbak Susi. Air matanya sudah mengalir. Bersamaan dengan suara Mbak Susi yang mengatakan anakku, suara tangis Noval kini dapat terdengar. Anak berusia 6 bulan itu merangkak, berpegangan pada pinggiran ranjang. Tangisannya begitu pilu. Mungkin dia takut ibunya membawa senjata tajam. Astagfirullah, apa yang kulakukan? Ucapku, sembari membanting pisau ke lantai. Aku membekap mulut tak percaya. Aku hampir saja menikam anak kandungku sendiri. Kuraih anak malang itu, lalu kudekap penuh kasih. Maafkan ibu, nak. Mbak Susi juga memelukku dari samping sembari menyeka air mata. Sukma, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu bisa sampai hampir menusuk anakmu sendiri? Tanya Mbak Susi saat kami sedang duduk di pinggir ranjang. Nggak tahu, Mbak. Lama-lama kayak gini aku bisa gila. Lirihku sembari mengayunkan anakku yang mulai terlelap. Kita harus selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa ada setan yang datang ke rumah ini? Gak mungkin ada asap kalau gak ada api, duga Mbak Susi. Aku mengangguk. Air mata yang sejak tadi kutahan sudah berdesak-desakan di pelupuk mata. Suamimu kemana? Kok gak di rumah? Tanya Mbak Susi. Jualan lah, Mbak, seperti biasanya. Mbak Susi terdiam. Ia nampak berpikir sesuatu. Terlihat dari alisnya yang bertaut. Ada apa, Mbak? Kok Mbak nampak bingung gitu? Tanyaku penasaran. Sebab tingkah Mbak Susi yang nampak kebingungan. Mbak Susi tersenyum kecil. Gak apa-apa. Udah sekarang sebaiknya kamu tidur aja. Udah malam, pintanya. Sembari bangkit dan meraih Noval dari dekapanku. Aku hanya menurut saja. Toh aku emang sangat lelah. Kubaringkan tubuh ini perlahan di ranjang yang menjadi saksi bisu cintaku dan Mas Gilang. Mbak Susi berbaring di dekatku setelah menidurkan Noval, namun tidak langsung tidur. Ia memilih bermain ponsel terlebih dahulu. Aku yang mengantuk berat menguap hingga beberapa kali, hingga akhirnya aku terlelap. Sayup-sayup aku mendengar derap langkah kaki seseorang. Kubuka mata perlahan, meski masih terasa berat. Kuedarkan pandangan. Sudah tak ada lagi Mbak Susi di sampingku. Pintu kamar juga baru saja tertutup. Mungkin Mbak Susi mau pulang. Aku berniat memejamkan mata lagi, sebab hari masih gelap. Namun suara Mbak Susi mengurungkan niatku. Udah pulang kamu, Lang? Aku bangkit dari ranjang perlahan, ingin melihat apa benar Mas Gilang sudah pulang. Kulirik jam di atas nakas, menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Apa mungkin Mas Gilang pulang sedini ini? Tak biasanya. Kubuka kenop pintu pelan-pelan agar tak menimbulkan bunyi. Kuintip dari balik pintu kamar. Terlihat jelas Mbak Susi tengah melipat tangan ke dada menghadap Mas Gilang. Posisinya membelakangiku. Dari mana aja kamu? Tanya Mbak Susi ketus, seperti polisi yang tengah menginterogasi buronan. Ya dari jualan lah, Mbak. Dari mana lagi? Jawab Mas Gilang. Ia tak ingin menatap wajah Mbak Susi. Gak usah bohong. Aku tahu kamu pergi semalam. Soalnya aku datang ke gerobakmu semalam mau beliin okta martabak. Tapi kamu ndak ada. Yang jagain kiriman sama Wanto kan? Mbak Susi mulai menaikkan suaranya.
Mbak tuh bilang apa sih? Iya, aku keluar sebentar kok. Tapi kan habis itu balik lagi. Jemari Mas Gilang memilih satu sama lain. Mbak Susi tersenyum kecil. Nggak mungkin. Jelas semalam aku telepon Kirman nanyain kamu. Katanya kamu nyerahin dagangan ke dia. Nggak usah bohong Gilang. Jawab aja yang jujur. Tekan Mbak Susi lirih namun penuh penekanan. Aku yang sedari tadi menguping sempat bingung dengan apa yang dikatakan Mbak Susi. Berarti semalam Mbak Susi datang ke kedainya Mas Gilang. Apa kamu tahu, Lang? Semalam Sukma hampir menikam Noval dengan pisau. Jika sedetik saja aku tak datang, maka entah apa yang saat ini terjadi. Jelas Mbak Susi. Lalu ia duduk di sofa seberang Mas Gilang. Apa? Mas Gilang nampak terkejut. Ia membulatkan matanya. Tolong jelaskan sama Mbak sekarang. Ada apa sebenarnya? Mbak Susi bertanya dengan intens. Mas Gilang nampak diam sesaat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sebenarnya Mbak, aku gerutak. Tangan ini tak sengaja menyentuh vas hingga terjatuh di meja dekatku berdiri saat ini. Pandangan Mbak Susi dan Mas Gilang tertuju padaku. Hai Mas, udah pulang? Tanyaku tergagap. Kemudian berjalan perlahan mendekati mereka. Mbak Susi bangkit, lalu berjalan mendekatiku. Mbak pulang dulu ya, kasihan Okta pasti nungguin Mbak, pamitnya. Aku pun mengangguk. Maaf ya Mbak sering repotin, ujarku tak enak. Gak apa-apa kok Mak, nanti kalau ada apa-apa bilang sama Mbak, pesannya lalu berjalan keluar. Aku mengantar Mbak Susi hingga sampai di depan pintu, lalu melambaikan tangan hingga punggung Mbak Susi hilang saat masuk rumah. Kubuang nafas kasar, lalu duduk di samping Mas Gilang yang masih termangu. Ada apa Mas? Kemana kamu semalam? Tanyaku memecah keheningan. Mas jelasin besok saja ya. Sekarang Mas mau istirahat, Mas lelah. Ia mengalihkan pembicaraan, lalu melenggang pergi masuk kamar. Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Mas Gilang. Tapi apa? Di sisi lain, pagi hari yang cerah, matahari mulai bersinar di ufuk timur, menambahkan cahaya kekuningan yang membuat segar pemandangan. Ditambah lagi kicauan burung di sekitar belakang rumah yang ditumbuhi banyak pepohonan kelapa. Ada juga kebun jagung, kopi dan hutan jati milik warga sekitar. Jangan tanyakan punyaku. Aku hanya memiliki sepetak tanah yang menjadi dasar berdirinya rumah kecilku. Sisanya, perkebunan di belakang rumah itu milik warga. Aku bangun dengan menggeliat. Semalam terlalu nyenyak hingga terbangun saat matahari sudah menerangi bumi. Kuedarkan pandangan, melihat sekeliling. Putraku masih tertidur pulas di tempatnya. Tak terasa, bibir ini mengukir senyuman kala melihat ia tertidur dengan damainya. Kulihat di samping, Mas Gilang sudah tak ada. Mungkin ia berangkat ke pasar lagi hari ini. Bergegas aku bangkit dan berjalan keluar. Nampak keadaan di luaran masih hening. Mungkin kedua putriku masih terlelap. Karena ini hari Minggu, aku tak ingin membangunkannya. Tangan ini berkutat cepat membuat menu sarapan. Takut jika nanti Noval terbangun, pasti aku tak akan kesulitan mengimbanginya. Baru beberapa menit memasak, Lulu sudah bangun dengan wajah kusutnya. Ibu, mau Lulu bantuin Bu? Ujarnya. Udah, mandi dulu sana. Lihat itu ilermu nempel semua di pipi. Godaku. Bibirnya meruncit. Lalu berjalan sembari menghentakkan kaki menuju kamar mandi. Aku terkekeh kecil melihat anakku yang mulai beranjak dewasa itu. Sudah hampir 2 jam, aku membersihkan rumah dan memasak. Tetapi suamiku masih belum kunjung kembali. Akhirnya aku putuskan untuk membersihkan diri. Ada sedikit keanehan. Noval sejak tadi belum juga bangun. Biasanya jam 7 pagi dia sudah bangun. Tapi hari ini, entahlah. Gorden kamar terbuka. Aku terjingkat kala melihat sosok pria berbaju serba hitam. Sebagian wajahnya ada luka bakar. Matanya juga sebagian tertutup. Mungkin karena luka bakar tersebut. Sosok itu berdiri di seberang jalan depan rumahku, menatap ke arahku dengan tajam. Namun sadar, aku memperhatikan, ia segera beranjak. Aku menautkan alis bingung. Pasalnya aku tak pernah mengenali dia. Sepertinya dia bukanlah orang sini. Tetapi entah mengapa, aku seperti pernah melihatnya.
Setelah selesai berpakaian, aku penasaran pada Noval. Mengapa ia tak kunjung bangun? Ku coba menggoyang-goyangkan tubuhnya, betapa terkejutnya diri ini saat tubuh anak bungsuku itu sedingin es batu. Bibirnya juga nampak pucat pasi. Ku coba mengecek hidungnya, masih bernafas, tetapi lamban. Kaki tangan ini tiba-tiba lemas, tulang ini seperti telah dilolosi. "Tolong, Lulu, tolong nak," seruku panik. Mendengar suaraku yang berteriak histeris, Lulu segera menghampiri dengan tergopoh-gopoh. "Ada apa, Bu? Adik kenapa?" tanyanya saat melihat aku menggendong Noval. "Tolong minta bantuan warga. Ini Noval kenapa?" titahku. Lulu bergeming, menatap sekilas ke arah adiknya, lalu berbalik dan berlari. Terlihat dari jendela, Lulu meminta bantuan pada warga yang lewat. Tak berselang lama, rumah ini telah ramai dikunjungi warga. "Mas Wanto, tolong cariin Mas Gilang. Gilang anaknya sakit." Aku meminta bantuan pada sahabat suamiku itu. Ia pun mengangguk dan segera pergi. Air mata tak dapat terbendung. Seorang bidan muda dan tetua kampung sudah didatangkan. Bu Bidan tidak mengetahui dengan jelas penyakit Noval. Sedangkan Pak Tukijan juga sedang mencari tahu ke belakang rumah. "Ada baiknya dibawa ke rumah sakit saja, Bu, biar lebih jelas penyakitnya," ujar bidan ini. "Tidak, rumah sakit tak akan mampu. Ini gangguan dari makhluk halus. Jiwa anakmu sedang dibawa oleh makhluk tak kasat mata. Jika kita tak segera bertindak, maka Noval..." Pak Tukijan tak melanjutkan ucapannya. "Lalu kita harus bagaimana, Pak? Saya sangat khawatir." "Dibawa dulu saja, Bu, ke rumah sakit, biar ada dokter yang nanganin. Sementara ibu dan keluarga dibantu Pak Tukijan mencari tahu yang sebenarnya terjadi di rumah ini," usul bidan ini. Pak Tukijan mengangguk setuju. "Sejujurnya, pertama saya masuk rumah ini, saya merasakan hawa aneh. Begitu pintu rumah terbuka, seperti membuka pintu kulkas. Sangat dingin," tutur Bu Bidan. Aku jadi semakin panik. Iya, ada yang tak beres di rumah ini. Aku menemukan kejanggalan juga di belakang. Tetapi nanti saja ceritanya. Sebaiknya kita cepat bawa Noval ke rumah sakit." Pak Tukijan menimpali, semakin membuat tangisku menjadi. Tanpa basa-basi lagi, kami segera berangkat ke rumah sakit. Jaraknya sekitar 20 menit mengendarai sepeda motor. Bidan ini yang memboncengku, sebab Mas Gilang tak kunjung pulang. Kedua anakku di rumah, kutitipkan pada Pak Tukijan yang masih sibuk mencari tahu. Selama di perjalanan, kuperhatikan terus tubuh mungil putraku itu. Tubuhnya sangat lemas, pucat seperti tak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Air mata terus mengalir, hingga menyisakan isakan yang keluar dari mulutku. "Yang sabar ya, Bu. Nak Noval pasti sembuh." Bidan ini menenangkanku. Mungkin dia sadar dari tadi aku terisak. Cit! Motor yang kami kendarai direm mendadak oleh bidan ini, membuat decitan ban yang bergesekan dengan aspal berbunyi nyaring. "Astagfirullah!" seru bidan ini, hampir serempak denganku. "Ada apa, Bu?" tanyaku panik. "Di depan ada kucing hitam, hampir terlindas. Habis dia nggak mau minggir," jawab bidan ini. "Hus, hus, hus, hus." Bidan ini mengusir kucing yang tak mau pergi dari tengah jalan. "Lewat pinggirannya aja, Bu," usulku. "Gak boleh, Bu. Setahu saya kalau ada kucing hitam di jalan itu pertanda buruk. Kita harus nunggu dia pergi dulu, Bu. Jangan lewat pinggir. Pak Mali kalau masih maksa nyebrang," jawabnya. Ini bidan pikirannya masih tulen sekali. Padahal dia anak milenial ya. Tetapi masih percaya dengan hal seperti itu. "Ya ampun, Bu Bidan, anak saya sudah hampir tiada. Ibu malah mikirin Pak Mali. Sudahlah, Bu, lewati saja," paksaku. Bu Nini terlihat enggan, namun akhirnya ia menurut juga, menjalankan motor perlahan. Akhirnya kami tiba di rumah sakit. Keadaan masih sepi, mungkin karena masih pagi. Suasana berubah gelap dengan cepat. Meski baru jam 10 pagi, awan hitam datang seperti tertiup angin. Gelegaran guntur juga terdengar, seolah-olah alam tengah murka. Aku mondar-mandir di depan pintu kamar rumah sakit, cemas akan keadaan putraku satu-satunya. Namun, langkah ini terhenti kala seorang wanita tengah duduk di depan ruang sebelah putraku.
Entah sejak kapan ia duduk di sana. Perasaan saat kami datang tadi dia tidak ada, atau aku yang tak memperhatikannya. Ku coba mendekati wanita yang tengah terduduk menunduk itu. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi wajahnya yang tertunduk. Ia mengenakan baju dress putih yang panjang semata kaki dan lengan pendek. Ku beranikan diri menyapa wanita itu. "Nungguin siapa, Mbak? Siapa yang dirawat?" Tanyaku bersikap ramah. Ia bergeming karena merasa diacuhkan. Aku berniat pergi. "Anakku, dia sakit karenamu," ujarnya. Langkahku seketika berhenti. Diriku yang sudah berjalan memunggunginya terpaksa berbalik untuk mempertanyakan apa maksudnya. "Maksud Mbak apa?" Tanyaku dengan nada tinggi namun terhenti kala wanita itu sudah menghilang dari tempatnya. Padahal belokan masih jauh di ujung sana. Kemana dia pergi? Dan siapakah sosok itu? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.